Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wina dan teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi dan memaparkan hasil dari rancangan percobaan kami. Kami dari kelompok 3 memodifikasi rancangan percobaan mengenai materi creativity. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Faras Hafiz dengan NIM akhir 003. Lalu ada Talisa Salsabila dengan NIM akhir 006. Rahma Zakia Fitri dengan NIM akhir 007. Fitri Andiani dengan NIM akhir 012. Dita Devi Oktavia dengan NIM akhir 016. Titania Parah Salsabila dengan NIM akhir 019. Dan yang terakhir Rizka Nur Rahmah dengan NIM akhir 030. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada penjelasan teori yang akan digunakan di kelompok kami yaitu creativity. Apa itu kreativitas? Kreativitas menurut Boden, Weiss, dan Binzip yaitu proses menemukan solusi yang baru untuk mencapai tujuan berkualitas tinggi, bermanfaat, dan tepat. Menurut Hayes 1989, untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai kreatif, sekurang-kurangnya seseorang harus memiliki intelijensi pada taraf rata-rata. Orisinalitas merupakan komponen penting dari kreativitas. Dan jawaban yang kita cari juga harus memungkinkan kita mencapai beberapa tujuan. Itu harus bermanfaat dan sesuai. Selanjutnya, ada 4 tahap proses kreatif menurut Wallace 1926. Yang pertama ada persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkan atau ide-ide awal yang menentukan masa depan orang kreatif. Tahap yang kedua ada inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Tahap yang ketiga ada iluminasi atau pencerahan, yaitu memperoleh insight dari masalah tersebut. Yang terakhir yaitu verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Kemudian ada intrinsic versus intrinsic motivation. Extrinsic motivation yaitu motivasi untuk bekerja karena diperintahkan atau karena tugas motivasinya dari luar diri. Biasanya individu cenderung kurang kreatif. Lalu ada intrinsic motivation, yaitu motivasi untuk menyelesaikan tugas ada di dalam diri karena senang, menarik, dan menantang bagi individu. Biasanya individu lebih kreatif. Kemudian, pendekatan kreatif yang digunakan dalam percobaan kami yaitu divergent production. Wilford 1967 mengusulkan bahwa kreativitas harus diukur dalam divergent production atau jumlah yang berbeda-beda atau jumlah respon yang dibuat untuk setiap item tes. Banyak peneliti kontemporer juga menekankan bahwa kreativitas membutuhkan pemikiran yang divergent, bukan hanya satu jawaban terbaik. Menurut Mayer 1999, Runco 2007, dan Rus 2001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada tahap percobaan. Subjek penelitian akan diberikan 2 percobaan dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, subjek membaca dan memahami percobaan yang sudah diberikan. Yang kedua, subjek mengisi percobaan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan selama waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, setelah selesai mengerjakan percobaan, subjek diwawancarai untuk mengetahui proses yang terjadi saat pengerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Percobaan pertama, misalkan orang mencapai tinggi badan terakhirnya pada usia 12 tahun dan tinggi badan orang dewasa normal adalah lebih dari 240 cm. Dalam waktu 1 menit, buatlah daftar sebanyak mungkin akibat yang akan dihasilkan dari perubahan ini. Percobaan kedua, yaitu di bawah ini adalah daftar nama hewan. Nama-nama tersebut dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, salah satu klasifikasi adalah dalam cara berkembang biak, yaitu burung, bebek, dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Sedangkan kucing, sapi, dan kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Klasifikasikan nama-nama hewan di atas dengan cara lain sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, wawancara subjek penelitian. Subjek pertama, pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan saat mengerjakan percobaan? Lalu, jawaban dari subjek pertama, kaget, melihat soal karena subjek memprediksi soal yang diberikan akan sulit, tetapi setelah melihat soal ternyata cukup mudah dan juga memberikan pelajaran untuk melihat dan menilai suatu objek atau masalah tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi bisa dari banyak sisi. Pertanyaan yang kedua, apakah soal dari percobaan yang sudah dikerjakan itu sulit atau mudah bagimu? Jika sulit, kenapa? Jika tidak sulit, kenapa? Jawabannya, tidak sulit karena soal tidak menunjukkan hal yang baru, tetapi mencoba menggali apa yang sudah kita pelajari dahulu. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit. Lalu pertanyaan yang ketiga, hambatan apa yang dirasakan? Subjek pertama menjawab, hambatannya adalah kita harus mengingat kembali dasar-dasar atau awalan yang dimaksud. Kita tidak hanya harus tahu, tetapi juga harus paham. Lalu subjek yang kedua, pertanyaannya sama seperti yang tadi, apa yang dirasakan saat mengerjakan percobaan? Jawaban dari subjek kedua adalah sedikit tegang karena waktu yang diberikan hanya 1 menit. Pertanyaan yang kedua, apakah pertanyaan dan percobaan yang sudah dikerjakan itu sulit atau mudah bagimu? Jika sulit, kenapa? Jika tidak sulit, kenapa? Jawaban dari subjek kedua adalah, bagi saya susah-susah gampang, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang cukup mudah untuk dijawab, namun juga ada sedikit kesulitan karena harus membayangkan, mencari kecocokan sehingga waktu terkuras banyak. Pertanyaan yang ketiga, hambatan apa yang dirasakan? Dan dijawab oleh subjek kedua, saat sedang mengisi dan membayangkan, tidak hanya objek-objek yang disebutkan saja yang muncul, namun objek yang lain juga ikut muncul, sehingga mengganggu dalam proses membayangkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada hasil percobaan. Yang pertama, percobaan pertama pada subjek penelitian pertama menjawab bahwa jika terjadi hal-hal seperti itu, maka ketinggian benda yang digunakan sehari-hari akan berubah, seperti tinggi kursi, meja, dan lain-lain. Lalu dalam bidang olahraga juga seperti ring basket akan bertambah tinggi. Lalu hasil percobaan pertama pada subjek yang kedua menjawab ukuran sepatu dan celana pasti akan lebih panjang. Kebutuhan yang dipakai semakin banyak, contohnya seperti sabun, karena semakin tinggi akan semakin banyak jangkauan. Selain itu, kendaraan yang digunakan, tempat tidur, ukuran pintu, bahkan rumah pun akan menjadi lebih tinggi. Lalu hasil percobaan kedua pada subjek penelitian yang pertama menjawab, burung, bebek, dan ayam bisa disebut sebagai hewan unggas atau hewan berkaki dua. Jika sapi, kucing, dan kambing bisa diklasifikasikan sebagai hewan berkaki empat dan disebut sebagai mamalia. Hasil percobaan kedua pada subjek penelitian 2 menjawab, burung, bebek, dan ayam dapat masuk ke dalam klasifikasi unggas, berbulu, berparuh, bersayap, bisa dimakan, dan kakinya bercakar. Sedangkan kucing, sapi, dan kambing masuk ke dalam klasifikasi berbulu, berkaki empat, hewan berbuntut, bertulang belakang, dan mamalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kaitan dengan teori. Kedua subjek berhasil menyelesaikan 2 percobaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dapat ditinjau kembali bahwa dari semua jawaban subjek 1 maupun subjek 2 tidak mengalami kegagalan dalam prosesnya. Subjek dapat menyelesaikan semua percobaan sampai tuntas. Namun, dalam menyelesaikan kedua percobaan tersebut, kedua subjek memiliki proses dan hambatannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban kedua subjek saat diwawancarai. Berdasarkan hasil dari percobaan yang sudah diberikan kepada subjek 1 dan subjek 2, bahwa setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda di dalam kognisinya untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pemikiran tersebut dapat dituangkan secara bebas dengan cara mengembangkan, mengekspresikan, dan menilai sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Individu juga bebas merangkai dan memilih jalannya sendiri untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan berbagai cara. Dapat dikatakan bahwa setiap persoalan memiliki pemecahan yang diterjang, bukan hanya satu pemecahan yang terbaik.
Pemecahan tersebut didasari oleh kreativitas masing-masing individu dan tentu juga berkaitan dengan intelijensi. Jika ingin menyelesaikan suatu persoalan, individu harus memiliki motivasi untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Dalam percobaan ini, subjek 1 dan subjek 2 bisa memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya adalah kedua subjek mengerjakan percobaan karena diperintahkan oleh observer sehingga cenderung akan menganggap sebagai suatu tugas. Motivasi intrinsiknya adalah walaupun kedua subjek cenderung memandang percobaan tersebut sebagai suatu hal yang mudah, tetapi masih terdapat hambatan di dalamnya sehingga akan memunculkan suatu tantangan tersendiri untuk menyelesaikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, setiap individu memiliki kreativitasnya masing-masing. Hasil dari kreativitas dapat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan individu itu sendiri. Kreativitas harus memiliki tujuan yang tidak hanya berupa hasil, melainkan harus berguna dan tepat sasaran. Untuk mendorong suatu kreativitas harus memiliki motivasi. Dalam menilai dan memandang suatu permasalahan, sebaiknya individu mencari dari banyak sisi yang berbeda agar tidak terpaku pada satu jawaban sehingga kreativitas dapat muncul. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.